Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. GKGW menjadi tempat bagi kami untuk berkumpul sama orang tua yang mempunyai kerinduan yang sama untuk belajar menjadi orang tua. Di sana juga selain belajar, kami saling mendoakan, saling menguatkan pergumulan masing-masing orang tua dalam hal mengasuh anak. Awalnya mungkin kita juga berpikir GKGW ini adalah kita belajar untuk mendidik anak gitu ya. Ternyata setelah kita mengikuti, kitanya dulu nih sebagai orang tua yang harus belajar, harus mengerti, menjadi teladan buat anak-anak, baru kita bisa menjalin satu relasi yang baik dan menjalankan proses disiplin. Ibadah Minggu Advent ketiga dilayani oleh Pendeta Yosias Nugroho Wijaya. Demikian warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta GKI Serpong. Panggilan beribadah. Lilin merah muda dinyalakan pada minggu ketiga Advent ini sebagai simbol sukacita Gaudete. Cahaya lilin mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke dalam kegelapan hidup kita untuk membawa kebaruan kehidupan dan harapan. Sukacita Natal sudah dekat, sudah mulai kita rasakan, tetapi belum penuh. Pada masa Advent ini, kita mengingat dan diteguhkan kembali oleh peristiwa malam Natal di Bethlehem. Ketika Tuhan merendahkan diri,
menjadi manusia dalam sosok sang bayi mungil di palungan. Pada saat yang sama, kita pun saat ini menantikan, mengharapkan dan mempersiapkan diri akan kedatangan Yesus yang kedua. Marilah bersama-sama kita menyalakan lilin Minggu Advent ketiga. Fajar yang baru sudah rekam, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Ibadah ini kita masuki dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di Minggu Advent ketiga ini kita mengingat kasih setia Tuhan dalam karya penyelamatan yang dilaksanakannya. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah apakah sumber sukacitamu? Bersama-sama kita akan menemukan dan menyadari apa yang menjadi sumber sukacita yang sejati. Marilah kita memperhatikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah Allah hadir dan berkarya di tengah hidup kita sebagai sumber sukacita sejati kita? Sehingga setiap orang yang diajak bergumul dan berjuang mengikut Tuhan dengan terus-menerus berusaha menghasilkan buah-buah dalam hidup pertobatan. Untuk itu marilah dengan penuh sukacita kita mendengarkan bacaan Alkitab dari Zefanya pasal 3 ayat 14. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem.
disambut Rajamu, Raja damai, terimalah Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, Putera, umatku berkatilah, dirikanlah tatamu, maha tinggi mulia. Hosiana, Putera, umatku berkatilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita gagal memperlakukan cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama. Dan oleh karenanya marilah kita bersama-sama mengakui kesalahan dan kegagalan kita itu melalui pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, di dalam kemurahan-Mu kami bersama-sama mengaku hidup yang kami perjuangkan, hidup di tengah-tengah pergumulan ini, seringkali tidak berhasil kami lalui karena kami mengikuti keegoisan kami. Oleh karenanya Tuhan, saat ini kami ingin menyatakan pengakuan. Dan ternyata kehidupan yang kami jalani, yang kami yakini berasal dari Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Seringkali tidak kami jalani secara baik. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menerima pengampunan dari Tuhan ketika hati dan pikiran kami tertuju kepadamu untuk memperbaiki diri, menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Di masa yang akan datang, kiranya semangat pembaruan di dalam diri kami menolong kami untuk hidup sesuai dengan makna pengampunan Tuhan. Supaya apa yang Tuhan nyatakan dalam pengampunan sungguh-sungguh berarti bagi kami dan membuat kami menjadi ciptaan yang baru. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan kami. Amin. Setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, kiranya boleh menerima pengampunan darinya. Karena itu dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya pasal 25 ayat 9.
Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Melalui pengampunannya biarlah kita dipersatukan satu sama lain sehingga kita boleh saling mengasihi. Dan biarlah perdamaian boleh mewarnai seluruh kehidupan kita selanjutnya. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan isinya. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan belajar hari demi hari. Melalui pemberitaan firman hari ini, biarlah kami merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kami, hal-hal yang berkaitan dengan sumber sukacita kami, dan biarlah itu juga boleh tertuang di dalam seluruh gerak kami ketika kami menjalankan kehidupan kami yang nyata. Karenanya dalam pimpinan Roh Kudus, biarlah kami bersehati supaya kami boleh menjalankan firman Tuhan dengan segenap hati dan dengan ketulusan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab yang akan mendasari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dilandaskan dari Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan 7. Filipi pasal 4, ayat 4 sampai 7. Di dalam Alkitab diberitakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha,
Table 5 kece banget tuh. Coba lu lihat ya. Bisa aja lu. Udah yo, masa kaku-kaku amat yo. By the way, bukannya pemusik, kenapa jadi barista? Ya, lagi pandemi gini, mau manggung di mana? Gue jadi nggak ada kerjaan deh. Masih mending di kafe mau terima gue. Udahlah, males gue ngomongin musik. Mas, pesan 1. Mau pesan apa, Pak? Cafe latte boleh? Cafe latte 1. Hot or ice? Ice. Om Jack? Oh, Theo. Kamu kerja di sini? Iya, Om. Oh, udah berapa lama? Baru 1 minggu. Oh, baru 1 minggu. Tante Lisa gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Udah 6 bulan loh. Oh, Iya. Oh iya. Kebetulan nih. Kita ngobrol yuk. oh iya, Om. Nanti aku kesana. Aku mau nyelesain orderan dulu. Oke. Om Oke. tunggu ya. Iya. Om? Yuk. Kopi kamu enak juga yuk. Wah, thank you, Om. Oh iya. Kamu masih main musik? Mau main musik di mana, Om? Nah, kebetulan. Gimana kalau kamu sama band kamu ngisi di acara Natal? Buat gereja, Om? Ya iyalah. Ya, Kamu harus tahu. Dulu Om juga nggak tahu tuh namanya pelayanan. Nggak ada duitnya. Nah, tapi karena pandemi ini, akhirnya Om ikut melayani. Memang awalnya Om bingung harus ngelakuin apa. Bahkan Om harus ninggalin tante yang lagi hamil. Tapi ketika Om ikut dalam pelayanan, rasa sukacitanya itu beda. Bahkan melebihi apa yang Om pernah dapatkan. Dan Om gak mau hanya Om yang rasain, tapi Theo juga. Nah, Om tunggu di gereja. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada sebuah tawaran untuk melayani di gereja Tuhan, bagaimana respon saudara? Apakah saudara menyambutnya dengan sukacita, dengan gembira, dengan antusias? Karena menurut saudara itu adalah sumber kebahagiaan yang dapat menghidupkan setiap bagian dari organ tubuh kita, yang membuat kita bersemangat dan bergairah menjalani hari-hari yang dipercayakan oleh Tuhan. Sebagian orang mengatakan, ya ketika kita ditawari kesempatan untuk pelayanan di gereja, jalanin saja, semangatlah melakukannya. Tetapi belum tentu orang itu mengetahui apa yang sesungguhnya ada di balik seluruh bagian pelayanan di gereja. Tidak selamanya orang yang mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan pelayanan di gereja mendapati sukacitanya. Bahkan dibangun di dalam sukacita itu sehingga hari-harinya di dalam pekerjaan, di dalam komunitas, di dalam pergaulan, di dalam kehidupan sosial bertambah baik, bertambah menyenangkan. Nah, oleh karena itu ketika kita ditawari melakukan sebuah pekerjaan termasuk melayani di dalam komunitas gereja, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Apakah saudara menyadari seringkali orang mengatakan kepada saudara, jangan lupa bahagia. Saya pernah mendengar khotbah yang disampaikan oleh pendeta Mandalika Dandel yang sebelumnya juga mengatakan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia itu artinya bukan cuma ketika kita melaksanakan tugas pelayanan di gereja, tetapi juga di dalam setiap bagian kehidupan kita yang lain. Bahagia, saudara-saudara, dikaitkan dengan tema hari ini sangat berkait dengan sukacita. Kalau saudara-saudara perhatikan di dalam perikop, ayat pertama sudah mengatakan bersukacitalah senantiasa. Bahkan bukan cuma sekali dikatakan di situ. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya ada sebuah penekanan yang ingin disampaikan oleh penulis surat ini, yaitu Rasul Paulus, supaya sukacita itu menjadi sebuah hal yang terus-menerus, sebuah hal yang ditekankan di dalam kehidupan. Sebab kalau kita hidup tanpa punya sukacita, apakah arti kehidupan kita? Dan kalau kita mau terjemahkan kata sukacita, itu bisa diterjemahkan dengan kata yang lain, yaitu gembira. Saudara-saudara tentu senang
kalau kehidupan saudara bergembira. Nggak ada orang yang kalau ditanya, saudara senangnya gembira atau sedih? Senangnya gembira atau nelongso? Yang menjawab sedih atau nelongso. Pasti ketika kita ditawari pertanyaan seperti itu, jawabannya saya mau gembira. Pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, adalah apakah kegembiraan itu ditentukan atau dipengaruhi oleh orang lain atau hal-hal yang bersumber dari luar diri kita? Apakah kita mengatakan kebahagiaan atau kegembiraan itu hanya dapat diraih, hanya bisa dirasakan kalau orang lain baik sama kita, kalau usaha kita sukses, kalau belajar kita mendatangkan nilai yang tinggi? Kalau itu tidak terjadi, maka saya tidak akan bahagia. Tentunya tidak. Rasul Paulus sebetulnya mau mengatakan bahwa kebahagiaan ditentukan oleh apa yang berasal dari dalam diri kita, bukan apa yang berasal dari luar diri kita. Yang bisa membuat kita bahagia atau tidak adalah diri kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi saya ingin menggarisbawahi saudara-saudara dan menekankan bahwa apa yang berasal dari diri kita bukan sepenuhnya merupakan hasil usaha kita. Oleh karenanya kegembiraan kita bukan hanya karena kita mengupayakannya, tetapi lebih karena kita bisa merespons apa yang kita respons. Yang kita respons adalah karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, di bagian awal ketika Paulus menuliskan surat ini, dia ada di dalam penjara, dia mengalami kesulitan. Dan kalau ditanya apakah ada alasan baginya untuk bergembira, maka kita mengatakan nggak mungkin. Penjara itu sebuah tempat yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau kita tahu alasan pemenjaraan Paulus, yakni ketika dia dianggap sebagai rasul sesat, rasul palsu, yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Kemudian dia juga menjadi pesaing dari orang-orang Yahudi yang memberitakan firman. Banyak orang yang tidak suka kepada Paulus. Banyak orang yang merasa terancam oleh pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dan karenanya dia lebih baik ditempatkan di penjara. Dan bagi Paulus itu adalah sebuah kesedihan yang mendalam. Karena dia tidak bisa berekspresi secara optimal. Dia tidak bisa lagi menyapa umat secara langsung. Karena yang bisa dilakukannya hanya menulis surat dari jarak jauh. Belum lagi kondisi Paulus di dalam penjara itu sakit. Sudah umur yang cukup lanjut. Hampir mendekati 60 tahun kalau nggak salah. Jadi saudara-saudara, apakah Paulus layak menyuarakan bergembiralah, bersukacitalah ketika dirinya sendiri dalam keadaan yang susah untuk melakukannya? Nah saudara-saudara, cara untuk menunjukkan sukacita atau kegembiraan dirumuskan oleh Rasul Paulus dalam 3 hal. Yang pertama-tama, berbuatlah kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dimanapun kamu ada, ketemu siapapun, berbuat baiklah. Itu pesan yang pertama. Itu adalah kiat untuk bisa menjadi orang bahagia. Gimana caranya kita mengatakan dengan berbuat baik kita bahagia? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan kalau kita berbuat baik maka kita akan kehilangan sesuatu. Mungkin kita berkorban uang kita dan akhirnya kita harus sedih kehilangan sebagian uang yang kita miliki. Yang bisa kita pakai untuk menyenangkan hati kita, untuk menghibur diri kita. Tetapi harus diberikan ke orang lain demi kebaikan. Nah saudara-saudara, memancarkan kebaikan kepada setiap orang itu sebetulnya merupakan bentuk respons terhadap kebaikan Tuhan yang kita terima dan rasakan. Jadi kalau orang menerima kebaikan Tuhan, mestinya dia gembira. Ketika ada orang menerima kebaikan Tuhan, yang dipancarkannya mestinya kebaikan juga. Ada pernyataan yang mengatakan apa yang diperbuat seseorang menggambarkan apa yang ada di dalam dirinya. Kalau orang kebanyakan ngomel, kebanyakan ngeritik, kebanyakan berkeluh kesah, marah, kira-kira yang ada di dalam dirinya itu apa? Apakah mungkin yang ada di dalam dirinya adalah kemurahan hati? Apakah mungkin yang ada di dalam dirinya adalah ketulusan atau kerendahan hati? Gak mungkin. Kalau yang ada adalah kebaikan, maka yang keluar juga kebaikan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah karena itu Paulus juga mau mengatakan begini. Di dalam penjara ini, di tengah-tengah keadaan yang tidak enak buat saya secara fisik, secara mental,
saya tetap harus memancarkan hal yang baik. Di penjara isinya hal-hal buruk. Ada tikus got, tempatnya kotor, bau, dingin, tidak terawat. Dan kalau Paulus menyerap semua hal yang buruk itu, menjadikannya dominan, maka mungkin sekali ketika dia ketemu sipir penjara, dia akan mengatakan, tikus lu. Atau dia bilang, ketika disapa sama orang, sikapnya dingin, tidak ada keramah tamahan, tidak ada kehangatan. Lalu Paulus bisa aja bilang, inilah yang saya terima di dalam sel ini. Apakah engkau mengharapkan saya menunjukkan hal yang beda sementara yang saya punya, yang saya terima cuman yang begini? Nah, itu yang direfleksikan oleh Paulus. Tetapi justru di dalam penjara itu Paulus merasakan kebaikan Tuhan. Dia disapa oleh hal-hal yang positif dari Tuhan sehingga dia bilang, saya akan tunjukkan yang baik. Lewat apa? Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat hal-hal sederhana. Mungkin pagi-pagi Paulus akan mengatakan lebih dulu kepada sipir penjara, apa kabar Pak Sipir? Semoga Anda dalam keadaan bahagia, diberkatilah engkau. Yang membuat sipirnya mungkin heran, kaget, bahkan takjub. Nah, itu yang pertama-tama saudara, dan supaya tidak terlalu lama, yang kedua adalah nyatakanlah dalam segala hal kekhawatiranmu melalui doa kepada Tuhan. Jadi jangan khawatir. Nggak perlu ada kekhawatiran yang tidak beralasan, apalagi berlebihan. Itu kata Paulus. Ada orang suka mengatakan dalam hidup kita suka overthinking. Tahu overthinking Bapak Ibu? Mikirin yang jauh ke depan. Belum tentu itu terjadi. Tetapi kita mikir jangan sampai begini. Jangan-jangan bakal begini. Gitu ya. Kita lihat orang. Kita lihat misalnya ada Pak Yosia di sebelah sini. Ya, kalau nanti saudara-saudara membayangkan Pak Yosia tadi pakai baju putih, dasi ungu. Lalu ketika dia naik ke mimbar, kita ngebayangin nih, aduh, bisa-bisa dia jatuh nggak ya? Wah, kalau dia jatuh repot. Pak Yosia nih sekarang kelihatan kurus badannya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Kita bisa khawatir, bisa was-was, bisa takut. Padahal belum tentu. Badan kurus belum tentu jadi lemah atau ringkih. Tapi karena pikiran kita ngebayangin, aduh gimana jangan sampai. Ya. Ada orang bilang kalau kita mikirin sesuatu atau sampai kita omongin, ya, padahal belum tentu kejadian, malah bisa kejadian. Ya, ada orang bilang begitu. Saya nggak mengatakan itu sebuah hal yang pasti benar. Paulus mau mengatakan bahwa khawatir bukan berarti nggak boleh takut. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan anxiety, itu beda dengan worry. Ya, kalau saya worry misalnya ngelihat ada orang-orang di sini yang kebaktian, ternyata dia belum sarapan. Kalau dia lemes gimana? Ya, kalau memang betul belum sarapan, dikasih makan. Jangan kita sampai anxiety gitu ya. Anxiety itu apa? Kekhawatiran tentang sesuatu yang kita tidak akan hadapi, tidak akan sikapi. Cuma khawatir gitu ya. Khawatir terus gimana? Ya udah nggak ngapa-ngapain, cuma akan membuat badan kita lemes. Ya, ngerti ya Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Kalau saya mau khotbah, ya, itu saya punya kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Yang pertama nggak bisa menafsirkan secara persis. Apakah ini kehendak Allah? Yang saya baca di Alkitab lalu yang akan saya terangkan pada Bapak Ibu saudara-saudara, beneran bukan ini kemauan Allah? Ini firman Tuhan? Atau ini kepikiran saya sendiri? Satu. Kedua, apakah para pendengarnya seperti saudara-saudara bisa menangkap pesannya dengan jelas atau tidak? Betapapun baik sebuah penyampaian khotbah, kalau nggak ditangkap dengan jelas, nggak ditangkap dengan baik, buat apa? Itu yang saya khawatirkan. Terus yang ketiga, durasi waktu menjelaskan. Durasinya seperti sekarang Bapak Ibu ya, dalam pandemi itu ada batasannya. Sekalipun sebuah khotbah bisa disampaikan dalam waktu yang lama, tetapi kalau di pandemi harus dipendekin. Nah, cukup nggak untuk menjelaskan kalau waktunya pendek? Ya, ini bukan curhat atau komplain nggak, Bapak Ibu, bukan. Cuma ngasih contoh. Ya, terhadap hal itu apa yang bisa dilakukan? Kalau saya anxious, saya
khawatir yang dilarang oleh Paulus, maka saya diam aja. Saya pikir ya udahlah, itu saya lakukan biasa-biasa aja. Tetapi ketika saya worry, saya akan coba cari jalan supaya apa yang saya khawatirkan diminimize, dikurangi, dikecilin gitu. Ya, dan itu akan didorong dengan semangat. Do your best, let God do the rest. Ya, lakukan yang terbaik. Ya, sisanya ya serahin sama Tuhan. Walaupun bukan berarti terus kita ongkang-ongkang tangan, nggak ngapa-ngapain. Dan poin yang kedua ini berarti apa? Kita meyakini bahwa Tuhan mengaruniakan dalam diri kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk menghadapi pergumulan hidup dan mengatasi masalah. Misalnya nih, ada anak sekolah mau ujian, dia khawatir nilainya jelek, nggak bisa memahami soalnya, lalu nggak ingat apa yang dia sudah persiapkan. Lalu supaya kekhawatiran itu hilang, dia berdoa, Tuhan, berilah saya ketenangan supaya bisa ngerjain soal. Berilah saya kecerdasan supaya bisa memahami soalnya dan menjawabnya sesuai dengan pertanyaan. Beri saya kemampuan nyontek ketika gurunya sedang tidak awas. Dia berdoa seolah-olah semua itu belum ada di dalam diri kan. Ketenangan, kecerdasan. Padahal Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu mengimani bahwa semua itu dikasih sama Tuhan. Tuhan kasih kita ketenangan, Tuhan kasih kita kecerdasan, Tuhan kasih kita segala hal yang baik. Dan itu kaya sekali, banyak sekali. Ya, kitanya nggak sadar, kita minta seakan-akan Tuhan belum kasih. Seakan-akan itu di luar diri kita, seperti pengemis yang bilang, Pak, Bu, Dik, beri saya sedikit uang supaya saya bisa beli makanan. Kan dia nggak punya uangnya. Kecuali kalau pengemis ini bohongan, tipu-tipu gitu ya. Padahal kita sudah punya semua. Itu poin yang kedua. Ya. Buang kekhawatiran itu karena Tuhan sudah kasih. Kita bisa hadapi. Ya, tinggal meyakinkan diri kita. Mensugesti diri kita. Mendorong diri kita supaya keluar semua yang baik-baik yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, berdoalah dengan ucapan syukur. Ya, kadang-kadang kalau kita berdoa kan kita maksa atau nuntut. Ketika Paulus ada di penjara menulis surat ini dalam masa-masa terakhir sebelum hidupnya, dia sakit. Dan kita tahu bahwa Paulus sebelumnya minta disembuhkan sama Tuhan. Ada duri dalam daging saya Tuhan. Lalu Tuhan bilang tolong dicabut. Sekali dia minta, enggak dikasih. Terus yang kedua, dia minta lagi. Dia masih punya harapan, Tuhan akan mengabulkan. Ternyata masih sama juga. Lalu ketiga kali dia bilang, sekali lagi Tuhan saya minta, sekali lagi nggak dikasih saya blokir loh gitu ya. Ternyata nggak dikasih juga. Jadi gimana saudara-saudara? Apakah Paulus mutung? Apakah Paulus ngambek? Enggak. Paulus bilang, jadi dari sini ketika saya tidak menerima apa yang saya minta, saya tidak bilang Tuhan harus gitu. Dia membuka diri. Dia berusaha menerima segala sesuatu yang dialaminya dengan tetap bersyukur. Kendati yang dialaminya tidak disukainya. Ada orang yang mengajarkan doa semacam ini. Tuhan, karuniakanlah aku kebesaran hati untuk menerima segala sesuatu yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Itu yang dialami oleh Paulus dalam prosesnya. Ketika dia menjalani kehidupan di penjara, gak enak. Awalnya mungkin dia bilang, pindahkan saya dari sini. Tuhan kalau bisa keluarin dari sini. Saya kan rasulmu, saya kan pemberita Injilmu. Mengapa saya dibiarkan ada di sini? Tapi itu kemudian berangsur-angsur berubah. Dan Paulus menemukan kegembiraan, kebahagiaan di dalam penjara. Dan atas tiga hal itu Paulus kemudian menyimpulkan, kalau saya bisa sampai ke tahap ini, maka di dalam diri saya ada damai sejahtera Allah. Dia katakan di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara
pikiran, dan hatimu di dalam Kristus Yesus. Istilah yang dipakai oleh Yesus memelihara, ya, damai sejahtera yang memelihara itu dalam bahasa Inggrisnya guard, artinya menjaga, melindungi. Apa yang dijaga? Kegembiraan hidupnya Paulus. Dan kegembiraan yang menumbuhkan optimisme dan sikap positif itu dalam menghadapi setiap perkara hanya bisa diterima ketika ada di dalam Tuhan, ketika dia bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan itu termasuk untuk mengatasi ketidakmungkinan dalam hidup kita. Saya mau kasih contoh satu kasus. Bapak Ibu, ada 2 orang musuhan, si A dan si B. Ya. Lalu sudah 10 tahun musuhannya sudah sangat kental ini ya. Ketika kemudian kita ditanya, tolong damaikan si A dan si B. Mungkin kita akan mengatakan mustahil, nggak bisa lah. Itu udah kayak anjing sama kucing, nggak bisa didamaikan. Ketika kita punya pikiran kayak begitu, nggak mungkin. Apa yang akan terjadi pada kita? Apa sikap kita? Diemin? Orang nggak mungkin. Ya, itu sama seperti nabur garam di laut, percuma. Lalu apa yang akan terjadi pada 2 orang itu, si A sama si B? Ya tetap musuhan, nggak akan terjadi perubahan kan, nggak ada damai kan. Tapi coba kita pikir begini, anjing sama kucing itu kalau diajarin bisa damai. Mau anjingnya kayak saya punya Rottweiler yang galaknya kayak apa, itu bisa damai sama kucing kalau dilatih, dibilangin, diajarin. Cuma sayangnya kalau anjing saya nggak dibilangin supaya damai sama kucing, itu aja. Jadi ketika kita bilang mereka bisa berdamai, apa yang akan kita lakukan? Kita coba. Dan kita akan bergerak. Tetapi mesti ingat 3 hal yang tadi. Yang pertama, penuhi semangat yang baik dalam diri kita. Jangan kita mau melakukannya supaya dianggap pahlawan, supaya mendapat pujian atau pengakuan. Yang kedua, milikilah hubungan baik dengan Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa di dalam diri ini ada kemampuan yang Tuhan tanamkan berupa nilai-nilai yang baik. Misalnya, sabar. Kalau kita diumpat ketika mau mendamaikan, si A bilang, lu enak aja ngomong begitu, sok saleh lu misalnya. Lalu kita jadi tidak terpancing emosi. Dan yang ketiga, berdoa. Ya, minta supaya Tuhan yang memberi kita kekuatan. Supaya di dalam melakukan semua itu, kita melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, sebelum saya disuruh turun dari mimbar, saya akan mengatakan penutup dan kesimpulan, yaitu nasihat umum. Apa pesan akhirnya? Jangan berkeluh kesah. Mengeluh hanya mengurangi kegembiraan kita, bahkan bisa menghilangkannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau bahagia, kamus kita harus dihilangkan dari kata keluh kesah. Dan semoga apapun yang kita lakukan, dimanapun kita melakukannya, kondisinya susah, nggak enak, kita tetap bisa berbahagia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan keluarga pada bulan Oktober kemarin sudah kita lalui dengan baik. Kita diajak untuk menghayati berbagai macam hal di dalam kehidupan berkeluarga, seperti meningkatkan cinta kasih, mengingat kembali kasih yang semula supaya kita dapat memiliki hubungan satu sama lain yang lebih baik. Dan itu semua merupakan bagian dari kerja keras yang diupayakan oleh panitia bulan keluarga. Dan karena itu pada kesempatan ini kami Majelis Jemaat GKI Serpong mengucapkan terima kasih kepada panitia bulan keluarga 2021 yang sudah melaksanakan tugasnya memfasilitasi keluarga-keluarga di GKI Serpong. Terima kasih dan kiranya karya pelayanan yang saudara-saudari lakukan berkenan kepada Tuhan dan dapat memberikan kekuatan pada keluarga-keluarga dalam menyatakan cinta kasih yang lebih lagi. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kebaktian ini. Kami bersyukur karena kehadiran Tuhan dengan segala kebaikannya di dalam hidup kami, yang menolong kami untuk bisa berbuat baik, menjauhkan kekhawatiran, sehingga kami lebih meyakini hal-hal positif yang ada di dalam diri kami, serta membangun kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kami menerima segala sesuatu yang kami alami, termasuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak kami sukai. Dan biarlah dengan demikian kehidupan kami boleh kami arahkan kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang membangun kehidupan, baik yang kami persembahkan kepada Tuhan maupun kepada sesama ciptaan. Terima kasih untuk ibadah ini, yang di dalamnya kami boleh mendoakan juga orang-orang lain, pemerintah bangsa kami, dan setiap orang lain yang tidak kami jumpai setiap hari di dalam kehidupan. Namun mereka adalah bagian yang berharga, yang Tuhan ciptakan dan hadirkan supaya dapat memperlengkapi kami menjalani kehidupan dan yang semakin menolong kami bertumbuh dan berbuah ke arah Tuhan. Terima kasih untuk semua hal itu. Di tengah-tengah pandemi kami juga berdoa, kami bersyukur karena Tuhan membuat kami semakin dewasa dengan berbagai sikap yang diperbaiki, dan kiranya itu juga semakin hari semakin membuat kami mendekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami
bebaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita memasuki liturgi persembahan. Umat Tuhan terkasih, mari kita syukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita, seraya mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Umat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima dari-Mu. Sebagai bentuk rasa syukur kami, maka kami memberikan persembahan kami melalui transfer. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan gereja Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyambut kebahagiaan dari Tuhan. Dan biarlah itu boleh terpancar melalui kehidupan kita, sehingga apa yang kita jalani di dalam pengembaraan hidup kita, dalam penantian akan datangnya Tuhan, boleh diwarnai dengan sukacita. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Ya Yesus Dikau Kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia
Saudara-saudara, marilah kita memasuki kehidupan dengan sukacita karena kita meyakini Allah terus berkarya. Dan dengan penuh sukacita kita melakukan kebaikan karena syukur atas anugerah Tuhan. Allah yang hidup dan maha kasih senantiasa hadir dan membawa pembaruan dalam kehidupan kita. Mari dengan sukacita kita sambut Dia. Hati kami siap menyambut-Mu. Dalam pengharapan akan kedatangannya kembali, marilah kita mempersiapkan diri dalam pertobatan dan pelayanan kasih. Marilah membuka hati dan bersukacita menyambut kedatangannya. Hati kami terbuka menerima kedatangan-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Maranatha.